No, 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 no. Wait. Hello Brovers, gue dapat berita terbaru yang sebenarnya ini tuh udah berita yang agak telat sedikit ya beberapa hari, karena sebenarnya memang gue berusaha untuk memastikan benar nggak nih beritanya, dan udah keduluan juga sama beberapa channel dari luar ataupun dari Indonesia gitu ya yang udah ngebahas ini. Dan ya gue baru ngebahas ini karena gue berusaha untuk memastikan dulu bener nggak nih beritanya, dan ternyata beritanya kayaknya sih bener guys, karena beberapa hari yang lalu ternyata syuting Fantastic Four First Step itu sempet ada salah satu aktor yang sampai ditutupin anduk gitu cuy. Jadi sampai dirahasiakan sekali orang itu siapa gitu, dan jangan-jangan dia gitu. Ikut so, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, berita utamanya yaitu Robert Pattinson join MCU. Yoi, Robert Pattinson, Bruce Wayne, sosok karakter Batman yang kini main The Batman di versi Matt Reeves gitu ya. Dia sekarang join MCU, yang dimana berita tersebut ini datang memang langsung dari orang dalam, yang dimana orang dalam tersebut mungkin gak sengaja ngelihat atau gak sengaja melihat selembaran undangan dan lain segala macamnya, yang dimana Pattinson ini ternyata udah ketemu sama Kevin Feige, yang dimana Pattinson diajak diskusi sama Kevin untuk suatu peran di MCU Multiverse Saga. Yes, Multiverse Saga, bukan Mutant Saga. Jadi ada kemungkinan besarnya memang Pattinson langsung dikontrak mungkin ya setelah ini gitu ya, dan langsung muncul gitu. Jadi jaraknya cepet banget gitu ya. Jadi kayaknya fast banget ini tuh, bener-bener gercep gitu, buru-buru banget gitu ya. Dan di sini pilihan yang menjadi teori para fans itu sebenarnya ada 3 role atau 3 peran. Yang pertama Beyonder, kedua Molecule Man, yang terakhir itu Cyclops. Tapi kan kalau Cyclops ya berarti dia masuknya ke Mutant Saga. Tapi ya kalau misalkan dia mau masuk Cyclops tapi nanti di Multiverse Saga muncul ya nggak masalah juga. Tapi kayaknya sih kalau misalkan memang Cyclops berarti dia dapat film solonya nanti setelah Secret Wars gitu. Memang awalnya sebenarnya kan kalau misalkan kalian lihat bocoran atau blueprint sebelumnya pas zaman-zaman Avengers 5 itu judulnya masih Kang Dynasty, Beyonder memang awalnya direncanakan untuk muncul di judul tersebut atau di judul Kang Dynasty, yang dimana Beyonder bakalan jadi main villain selanjutnya dari Kang Dynasty ke Secret Wars. Akan tetapi karena manuver besar dan juga kasus dari Jonathan Majors yang selaku pemeran dari Kang the Conqueror, akhirnya hal tersebut dibatalkan dan ya diubah total, bener-bener langsung manuver limbung. Untungnya nggak limbung gitu cuy. Nah, dengan adanya Dr. Doom di sini yang diperankan oleh RDJ, kemungkinan mereka mengambil inspirasi dari komik Secret Wars tahun 2015, yang dimana title Avengers Secret Wars, kalau misalkan kalian perhatikan lebih detail lagi pas SDCC kemarin, judul Secret Wars itu tuh diubah, yang tadinya warnanya tuh putih. Ya kan, judul Secret Wars kan awalnya warnanya putih. Yang sebenarnya warna putih itu kan menandakan apa? Beyonder. Yes. Dan di sini title Avengers Secret Wars itu menggunakan color palette yang sama seperti Secret Wars tahun 2015, sekaligus warna color palette dari suitnya Iron Man. Wah loh, karena kalau kalian perhatikan color palette dari Iron Man itu memang cenderung ke merah, terus agak-agak oranye dikit, terus juga ada sedikit warna-warna golden gitu kan ya, yang dimana memang kalau digabungin atau dicampur warnanya memang mirip banget color palette-nya seperti judul Avengers Secret Wars yang nanti tayang tahun 2027 atau 2028 ya. Ya pokoknya sekitaran segitu. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan lagi, sebenarnya setiap judul itu punya makna dari warna dan juga bentuk font hingga permainan animasinya. Gua kasih contoh nih ya, Infinity War, logonya apa? Emas atau golden, yang melambangkan Infinity Gauntlet yang emang warnanya emas, yang dimana memang ngambil inspirasi dari komik Infinity Gauntlet. Terus juga ada title Avengers Endgame, yang ternyata judul Endgame diambil dari kata-katanya Tony Stark yang ngomong di Avengers Age of Ultron, dan ngambil animasi rewind yang melambangkan permainan waktu atau time travel atau time heist yang dilakukan oleh para Avengers. Terus kemarin di SDCC kita diliatin soal
title dari Avengers Doomsday dengan warna hijau. Yang tentunya ini semua berhubungan dengan Victor Von Doom selaku villain utama dan juga sosok pahlawan kita semua yaitu Loki, dan juga Multiverse Yggdrasil yang memang punya icon warna yang sama yaitu warna hijau. Nah, itulah detail-detail kecil yang ternyata punya dampak besar pada MCU. Kebiasaan kecil lainnya yang suka kita anggap remeh juga sering kok terjadi. Contohnya terlalu sering beli minuman kemasan plastik yang tentunya bakalan ngerusak alam dengan sampahnya yang terlalu melimpah dan nggak kepegang gitu ya buat didaur ulang juga gitu. Contohnya lu bisa lihat dari konten Pandawara yang mostly yang mereka tangani itu sampah yang notabene pasti sampah plastik. Saran gue coba ubah kebiasaan tersebut dengan pakai tumbler dari rumah, bawa air dingin, pakai es batu dari rumah dan lain segala macamnya. Yang dimana itu ngurangin sampah plastik plus menyehatkan badan lu juga karena lu minum air putih gitu. Apalagi kalau pakai tumbler dari Roska ini yang ukurannya 1 liter, bentuknya ganteng parah, apalagi yang navy ini cakep banget. Dan yang gue suka dari brand Roska ini, dia tuh sebenarnya brand baru tapi langsung sold out, langsung habis, ternyata banyak banget habis kayak sampai 10 ribuan lebih gitu ya. Padahal dia baru rilis gitu, yang dimana dia tuh memang memperhatikan detail-detail kecil gitu ya, entah itu dari bentuk dan juga bahannya yang semua benar-benar diperhatiin. Dari lapisan luarnya yang pakai silikon halus yang nyaman dipegang, terus bisa nahan panas dan dingin sampai berjam-jam lamanya. Bagian bawahnya itu udah dilapisin karet anti-slip yang bikin tumbler lu nggak gampang tumpah gitu. Dan yang paling mantepnya lagi itu adalah di paket pembeliannya nanti lu bakalan dapet built-in straw atau sedotan, dan juga lo dapat sikat yang dimana sikatnya aja diperhatiin kayaknya itu kayak apa ya, kayak plastik terus ada silikonnya gitu. Jadi detail kecilnya itu aja itu diperhatiin cuy. Dan itulah menurut gue yang akhirnya ngebuat si brand ini tuh laku keras gitu ya, karena bahan-bahannya berkualitas dan dia memperhatikan detail-detail kecil yang akhirnya berdampak besar pada keuntungan atau value dari produk tersebut. Dan harganya memang gue nggak bisa bilang ini murah, yaitu harganya sekitar 260 ribu, tapi lagi diskon cuy, jadi 150 ribuan aja plus gratis ongkir dan berbagai macam voucher dari Shopee lainnya. Kalau misalkan kalian akun baru gitu ya, ini bakalan dapat cashback dan lain segala macamnya. Nah, ini menurut gua terlalu murah cuy untuk kualitas yang lu dapatkan semua gitu ya. Karena kalau misalkan lu lihat yang lain-lain gitu ya, dari ukuran 1 liter terus juga bentuknya dan detail-detailnya dan juga desainnya yang sangat eye-catching, menurut gue ini sudah sangat paket komplit sekali dan harganya cuma 150 ribuan karena lagi diskon. Yang minat langsung CO di keranjang yang sudah gue sediakan. Oke, kita back to topic. Yang dimana dari ketiga peran tersebut kayaknya gue punya satu pilihan, yang dimana satu pilihan tersebut kayaknya memang sudah mengarah pisan ke arah Robert Pattinson yang baru saja diajak ngobrol sama Kevin Feige, yang dimana dia kemungkinan besarnya bakal meranin karakter Molecule Man. Yap, dia karakter yang sebenarnya cukup OP cuy. Nama asli dari Molecule Man itu sendiri adalah Owen Reese. Dia pertama kali debut di Fantastic Four issue 20 tahun 1963. Ya, ini karakter udah lama cuy, udah tua nih. Tapi baru muncul di MCU karena memang ya baru mulai Multiverse Saga kan ya. Nah, di sini Owen Reese ini sebenarnya adalah manusia biasa dan dia tuh kayak teknisi laboratorium gitu yang kerja pada generator atom. Nah, suatu hari ternyata terdapat sebuah kecelakaan yang membuatnya terkena energi kosmik dari perangkat yang ia operasikan. Dan akhirnya itu mengakibatkan dia mendapat kekuatan untuk mengkontrol molekul pada tingkat fundamental, yang dimana akhirnya menjadikan si Owen Reese ini menjadi salah satu makhluk paling kuat di Marvel Universe. Nah, ternyata energi overpower yang dia miliki itu ternyata berasal dari sosok karakter bernama Beyonder, yang merupakan entitas kosmik yang beroperasi di luar multiverse Marvel. Dan akhirnya molekul ini memang mempunyai secercah kekuatan dari Beyonder, yang dimana secercah kekuatan dari Beyonder itu sendiri aja itu udah overpower banget. Di sini sebenarnya terdapat perkembangan karakter bagus banget ya di Marvel Universe terhadap Molecule Man, terutama dalam komik Secret Wars. Ia ditampilkan mampu menghancurkan atau menciptakan seluruh realitas. Ia adalah salah satu makhluk paling kuat di Marvel Universe karena memang kekuatannya sangat ekstrim ya, bisa main-mainin realitas gitu cuy. Dan peran utamanya pada Secret Wars 2015 yaitu dimana Dr. Doom menggunakan kekuatan Molecule Man ini untuk mengalahkan Beyonders, yang dimana di sini akhirnya terhubung sudah dah tuh seluruh bocoran-bocoran yang pernah gue bahas, yang dimana gue dibilang bohong lah apa segala macem. Nah, sekarang udah kebuktikan
bakalan kebongkar atu-atu arahnya mau ke arah mana, yang dimana Molekul Man ini kemungkinan besarnya memang bakalan dikadalin lah istilahnya, atau dibuat bahwa Molekul Man ini termakan manipulasinya si Victor Von Doom. Jadi semua orang tuh bakalan gak ngeh gitu, nggak bakal tahu gitu kalau misalkan Victor Von Doom tuh adalah orang jahat. Dan di sini Victor Von Doom akhirnya berhasil memperalat Molekul Man untuk mengalahkan Beyonder, dan ternyata kekuatan Beyonder malah diserapnya sama si Dr. Doom. Dan akhirnya Dr. Doom menciptakan Battle World dari serpihan-serpihan multiverse yang sudah terlanjur meledak, yang dimana akhirnya rencana Dr. Doom terwujud. Battle World ini bakalan dipimpin sama Dr. Doom, yang dimana satu dunia atau satu planet super besar ini nanti bakalan mempunyai satu kerajaan absolut yang disebut sebagai kerajaan Dr. Doom yang dipimpin oleh sosok God Emperor Doom. Tapi di sisi lain, Molekul Man ini kan merupakan salah satu karakter yang selamat berarti kan dari ledakan multiverse, karena seperti yang gue jelasin di video-video sebelumnya, makanya silakan tonton video-video sebelumnya yang dimana gue nyeritain bahwa ya ini tuh bakalan banyak karakter yang mati karena ya memang susah untuk nyelamatin mereka semua karena mereka semua berada di dalam garis timeline. Sedangkan Molekul Man, Dr. Doom, Reed Richards, dan berbagai macam karakter pintar lainnya tuh mereka keluar universe, mereka tuh berada di persimpangan multiverse gitu, yang dimana tempat Loki berada. Dan disitulah akhirnya mereka melihat bahwa multiverse ini meledak, dan mereka inilah yang masih ingat dan masih punya memori tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum Doomsday atau sebelum kiamat itu. Dan disitulah Molekul Man akhirnya sadar bahwa, wih, apa yang gue lakuin ini salah loh. Dan Dr. Doom ini ternyata brengsek juga loh ya. Dan akhirnya disinilah Molekul Man berusaha untuk membuat sebuah rencana untuk memberontak kekuasaan dari Dr. Doom bersama Reed Richards dan berbagai macam karakter-karakter super cerdas lainnya untuk membangun rencana agar mereka bisa perang melawan Dr. Doom, yang dimana Dr. Doom di sini punya pasukan Thor Corps, anjing. Iya seriusan cuy, jadi Thor satu kabupaten tuh ngumpul dan itu jadi pasukannya Dr. Doom. Sialan gak sih? Satu Thor aja tuh ngehesekan gitu ya. Thor kan kuat banget ya, dan ini ada satu kabupaten cuy, jadi kayak Council of Kang tapi ini Thor semua gitu loh isinya. Oke, back to topic, yang dimana di sini akhirnya nanti bakalan terhubung juga dengan alur cerita dari Secret Wars 2015 yang memang Molekul Man memainkan peran penting dalam memulihkan multiverse bersama Franklin Richards. Jadi kemarin kan sudah bocor nih ya bahwa Marvel Studios itu sedang nyari aktor anak usia 13 tahun untuk meranin Franklin Richards, yang dimana sampai sinopsis Fantastic Four The First Step-nya itu ternyata tentang perebutan Franklin Richards dengan Galactus. Di sini akhirnya kan kita sudah punya dua karakter yang cukup penting ya. Ada Molekul Man dan juga Franklin Richards, yang dimana Molekul Man dan juga Franklin Richards ini memang mempunyai kekuatan yang mirip-mirip, yaitu dapat merekonstruksi multiverse yang sudah terlanjur meledak, yang dimana tentunya pasti setelah ini bakalan ada konsekuensinya ya guys ya, dan kita nggak tahu konsekuensinya apa. Apakah MCU bakal kena ribut? Kita nggak tahu, tapi intinya seperti itu. Hal ini juga semakin diperkuat soal syuting dari Fantastic Four First Step. Ternyata kehadiran satu aktor yang kayaknya sampai ditutupin sebegitunya, jadi bener-bener paparazinya tuh sampai nggak kedapetan gitu ya. Ini tuh orang yang dirahasiakan tuh siapa pada proses syuting Fantastic Four The First Step. Nggak mungkin anggota Fantastic Four dong, kan anggota Fantastic Four udah ke-reveal semua. Robert Downey Jr. juga kemungkinan besarnya memang sesuai rumor yang sudah besar sekali, Robert Downey Jr. memang ada di film tersebut. Terus juga Galactus ya udah hadir di SDCC juga gitu ya, dan banyak karakter-karakter yang kayaknya memang sudah terlalu banyak ter-reveal. Jadi kayaknya ini karakter yang belum ke-reveal nih guys. Apakah jangan-jangan ini karakter Franklin Richards, atau jangan-jangan, tapi kayaknya bukan Franklin Richards karena kan itu abang-abang ya guys ya. Apa jangan-jangan ini abang-abang kelelawar? Ya kita nggak tahu lah ya. Tapi intinya ada satu karakter yang sangat dirahasiakan di Fantastic Four The First Step, dan kayaknya bakal terjawab nanti ketika sudah selesai syuting. Kayaknya bakal muncul tuh bocoran-bocorannya karena kan sudah mulai muncul draft administrasi dan lain segala macamnya. Kira-kira itu tadi adalah bocoran terkait dengan Robert Pattinson yang akhirnya join MCU karena sudah ngobrol sama Kevin Feige untuk memerankan suatu karakter yang sangat penting di Multiverse Saga. Jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya kalau misalkan ada berita-berita terbaru terkait dengan Marvel Cinematic Universe. Gue Klepon X pamit undur diri, and welcome, see you next time.